Karena terlalu semangat sampai kalkalah-kalkalahnya semuanya berlebih-lebihan. No, itu seperti mau terbang gitu. Ya. Kita menuju ke peserta ketiga. Ini dia, Gibran Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gibran Medan, berarti Sumatera Utara, betul Gibran? Ya. Iya, kelas berapa kamu sekolahnya? 3. Kelas 3 SMP. SD. Oh SD, bareng siapa kamu kesini? Ayah. Ayah, mana ayahnya? Ayah, sini ayah. Boleh tepuk tangan dong untuk ayahnya Gibran. Sehat ayah. Sehat ayah. Siap ya. Aduh deg-degan banget, tangannya dingin banget. Kenapa? Tegang. Tegang. Oke ayah. Oke Gibran. Kita lihat yuk bagaimana keseharian dari Gibran. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Gibran Al-Fatih Panjaitan. Saya berusia 8 tahun. Saya berasal dari Medan. Saya sudah menghafal 3 juz Al-Quran. Saya sangat senang membantu sesama karena Allah akan menolong orang yang selalu membantu saudaranya. Gibran Panjaitan. Wah teman-teman Sumatera Utara bahagia, bangga ada perwakilannya di sini. Bersama dengan ayah tercinta, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah, mereka sudah siap. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah.
Sadaqallahul azim. Allahumma ramna bil Quran. Gibran dan Ayah dari Medan. Gimana ya rasanya? Sekarang udah lega. Sekarang udah lega ya. Peluk ayahnya, peluk ayahnya, peluk ayahnya. Oh, deg-degan banget ayahnya. Boleh, Gibran sini aja bareng ayah situ. Oke. Kita akan menuju ke peserta berikutnya. Kita sambut, ini dia Elang Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elang. Aduh, ini elangnya udah pucat juga nih. Elang, gak usah deg-degan, tenang ya. Senyum-senyum. Lihat, giginya mana sih? Giginya nggak ada ya? Ih, ada. Oke, Lang. Sama siapa kesini, Lang? Didampingi siapa? Mama. Mama, mana mamanya? Ya gini, mana mama saya ya? Yang itu, Mama boleh bersama Lang di sini. Boleh tepuk tangan, semangat untuk mamanya. Ada Mama. Lang, begitupun Mama, tenang ya. Lakukan yang terbaik, oke? Bacakan hafalan yang sama-sama hafal. Anak begitupun orang tua. Untuk Lang dan juga Mama dari Surabaya. Apakah sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka sudah siap. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Allahumma ramna bil Quran. Elang dan Mama dari Surabaya. Silakan Mama bersama dengan Elang. Oke, kita panggil lagi yuk. Ini dia Gibran dan juga Ayah dari Medan. Sini. Oke. Wah, dua laki hebat nih hadapan kita nih. Silakan kepada Dewan Juri Kanabila. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama untuk Gibran. Ya, Gibran hari ini penampilannya bagus ya. Ada pesan dari Kak Nabila untuk melafalkan huruf berharakat dhammah. Huruf-huruf berharakat dhammah itu gerakan bibirnya gini. Tapi enggak Oh, gitu. tadi terlalu manyun. Ini ayam manyunnya harusnya dia manyun tapi dikerucutin. Oh, U-nya, monyongnya lebih lancip. Jangan lebar, kalau lebar gitu. Iya gitu. Ya, dilancipin. Gitu ya? Iya betul. Coba. Ya. Walaupun Kak Irfan dalam suara ucapan Gibran tadi dhammahnya sudah sempurna, tapi gerakannya kurang sempurna. Yang kedua yang harus dilatih adalah nafas. Ya, nggak boleh terlalu tegang. Kenapa? Lam yakunil ladzina. Tadi kayak gitu, terlalu kaku.
Jadi khususnya tadi wal musyrikina munfakina. Jadi seolah-olah seperti Dijeda-jeda. dijeda-jeda. Harusnya ngalir gitu Kak. Ngalir. Itu bisa jadi karena dia tahan nafas, karena memang ayatnya tadi cukup panjang, bisa jadi karena pengaturan nafas, bisa jadi karena takut. Ya, wa yu'tu zakata, ya tadi harf wa yu'tu. Nah, tadi dhammahnya juga yang wa yu'tu, ya iya-nya dhammah, terus hamzah mati, harusnya bibirnya kembali. Nah, coba. Wayu tuh. Nah, bagus seperti itu ya. Nah, jadi kalau insya Allah penampilan berikutnya lebih santai lagi dan pengaturan nafasnya lebih santai lagi. Buat ayahnya Gibran, yang perlu diperhatikan adalah nafasnya. Ketika melafalkan huruf-huruf panjang atau mad secara khusus, dikasih waktu yang cukup. Tapi secara umum juga ayahnya Gibran sudah cukup baik ya. Baik untuk elang. Itu aja ya. Itu aja. Alhamdulillah. Baik, elang tadi secara umum bacaannya sudah cukup bagus ya. Cuma ada kadang-kadang perpindahan dari huruf-huruf itu prosesnya agak sedikit lambat. Jadi contoh seperti wa min syarri. Harusnya wa mil langsung, jangan wa mil karena ingin mempersiapkan dengung dulu jadi mil baru. Enggak, dia langsung mil langsung ya. Syarri ya, masih di kalimat syarri, enggak sya wa min sya. Ya, tipis sya gitu ya. Bunda elang Mama. Ya, mamanya elang sudah cukup bagus ya. Mungkin butuh lagi meningkatkan kualitas bacaan ya dengan cara mendengar murotal atau bisa jadi belajar dari elang juga karena masih butuh proses juga untuk memperbaiki bacaan. Jadi tetap selalu bersemangat untuk menghafal Quran. Ya, kasih semangat untuk mamanya dari elang juga. Tentunya untuk elang juga ya. Terima kasih Kak Nabila. Silakan, saya Husain Jaber. Bismillahi masya Allah, tabarakallah. Gibran dan elang. Elang, masya Allah. Dua-duanya bacaannya bagus, tapi terlalu semangat. Mungkin ini lagi tekan betul kata Ustaz Nabila, jadi belum bisa mengatur bacaan atau nafas. Elang juga karena terlalu semangat sampai kalkalahnya semuanya berlebih-lebihan. Itu seperti mau terbang gitu. Ya. Tapi dua-duanya bacanya bagus, suaranya bagus. Kedepannya mungkin sedikit aja latihan lagi, fokus lagi. Menurut saya akan muncul kehebatan mereka kedepannya insyaallah. Oke, sip. Ya. Ustaz, silakan ke Ustaz. Gibran, elang yang Ustadz cintai, sayangi, wallah performance-nya keren banget. Kamu percaya diri, tahu nggak bahwa Al-Quran itu obat sayang. Bukan hanya obat hati, tapi juga obat jasmani. Ini kejadian kisah nyata. Terjadi 30 tahun, 40 tahun, diceritakan oleh ulama yang masyhur ya. Terjadi ada sepasang suami istri, dia lagi naik mobil, ternyata istrinya lagi hamil. Lagi naik mobil, mungkin karena kecepatan tinggi, akhirnya kecelakaan di kota Riyadh. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, ternyata ini qadarullah masyafa'al, ayahnya geger otak. 95% otaknya tidak berfungsi. Tapi qadarullah juga anaknya, janinnya sehat, nggak apa-apa. Ibunya juga nggak terkena apa-apa. Ibunya bertahun-tahun merawat ayahnya yang di ruang ICU. Apa yang terjadi, suaminya di ruang ICU. Sampai akhirnya banyak ulama menyuruh, wahai ibu silakan menikah lagi dengan yang lain. Suami kamu tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Apa yang terjadi, Kang Irfan istrinya nggak mau. Saya nggak mau, saya akan nunggu suami saya sehat kembali. Anaknya lahir ternyata perempuan. Dikasih nama Asma. Dididik, ditarbiyah, dimasukin ke lembaga tahfiz Quran. Setelah 15 tahun diajaklah ke ruang ICU. Dia ngambil air wudhu karena dia dimasukin lembaga Quran, sekolah tahfiz, jadi hafiz 30 juz. Nak, ini ayah kamu nak, terbujur kaku 15 tahun di pembaringan. Akhirnya dia angkat tangan, dia berdoa, ya Allah sembuhkan ayah saya. Dia baca Al-Quran dari Al-Fatihah berhari-hari sampai surat An-Nas 30 juz. Akhirnya bapaknya sadar,
ketika ngelihat ada anak gadis umur 15 tahun. Man anti? Siapa kamu? Akhirnya ibunya Asma bilang, wahai suamiku tercinta, inilah buah dari kesabaran aku. Dialah anakmu yang hafiz 30 juz. Karena Al-Quran 30 juz, dia bangunkan engkau, wahai suami. Ini dahsyatnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Bukan hanya obat hati yang galau, yang gelisah, yang depresi, yang stres. Baca Quran, stresnya hilang. Kamu pasti bahagia. Dan dari tahun ke tahun Bi, kita alhamdulillah diberikan kesempatan melihat anak-anak yang masih polos, apalagi tahun ini semuanya masih muda, membacakan ayat demi ayat Al-Quran ya Bi. Alhamdulillah Kak Irfan. Ini kisah yang dikasih Ustadz Kashif menguatkan kita. Dan kita-kita ini Kak Irfan, kita semua para juri Kak Irfan, setiap hadir di panggung Hafiz itu terasa dicas Kak Irfan. Hati yang mungkin karena sudah banyak kegiatan yang bersifat duniawi, terlena dengan dunia, begitu hadir ke panggung Hafiz, semangat lagi. Jangan-jangan Kak Irfan, kita masih bisa berdiri di sini, bisa duduk di sini. Ini karena keberkahan Al-Quran yang setiap tahun ngecas kita Kak Irfan. Tidak ada hidangan yang lebih dahsyat daripada hidangan Al-Quran. Tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada kemuliaan Al-Quran. Asyrafun nas ahlul Quran. Paling mulianya manusia ahlul Quran. Ilmu menjadi mulia karena Quran. Ya kita ini ya bisanya Kak Irfan bisa jadi juri, bisa jadi host. Mudah-mudahan kita kebagian keindahan ini dan kita semua dikumpulkan di surga bersama para penghafal Quran Kak Irfan. Mudah-mudahan di akhirat kelak bisa memberikan syafaat kepada kita semuanya. Makasih Gibran dan juga Ayah. Kak Irfan mau ngobrol dulu dengan Elang ya. Terima kasih, ucapkan salam kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, bersama saya di sini ada Elang dan Mama dari Surabaya. Izin saya putarkan video keseharian dari Elang. Yuk kita ke Surabaya, ini dia. Halo, assalamualaikum. Nama saya Erlangga Bayu Danang Jaya. Saya dipanggil Elang. Umur saya 8 tahun. Hafalan saya 3 juz. Kota asal saya Surabaya. Saya tinggal dengan kakek, nenek, dan mama. Karena mamaku harus bekerja dan papaku sudah meninggal, aku ingin menyelamatkan keluargaku di dunia dan di akhirat. Elang usia 8 tahun. Maaf, Bapak meninggal kapan? Usia 5 tahun. Usia 5 tahun. Anak keberapa ini Elang? Anak pertama. Anak pertama. Ada perubahan antara bapaknya Elang masih ada dan sudah meninggal? Waktu papanya ada, Ella nggak pernah diajak sholat. Nggak tahu sholat, nggak tahu. Gak sholat? Setelah papanya meninggal, saya berpikir bahwa ini adalah titipan yang nantinya di akhirat saya diminta pertanggungjawaban. Karena saya sadar saya tidak bisa ngaji. Saya juga berangkat dari jahiliyah dulu. Saya titipkan ke ustazah, tolong diajari Us. Lalu malamnya saya bermimpi. Mimpi saya persis seperti di sini. Seperti hari ini. Elang berada di panggung Hafiz Indonesia yang sampingnya Kak Irfan Hakim. Mama, maaf kalau mau bertanya. Apa yang menyebabkan Mama, maaf ya, dengan suami saat itu tidak sholat, tidak puasa? Apakah orang tua dulu juga tidak mengajarkan atau lingkungan? Keluarga kami memang minim agama. Kami tahu kalau itu wajib, tapi tidak kami lakukan. Setelah sepeninggalnya papanya, Elang belajar tahfiz, Elang diajarkan sholat jemaah. Pertama kali diajarkan sholat sama tetangga depan rumah. Setelah itu kayak kami tuh malu sama Elang.
Ilanglah yang membuat kami sekeluarga jadi paham, belajar proses untuk mempelajari agama. Lang semangat terus. Seperti hari ini kamu Masya Allah, Allah mendidik Rasulullah SAW sejak sebelum lahir. Ayahnya diambil. Begitu lahir umur 6 tahun, sang ibu diambil. Orang mengatakan mungkin berpikir ketika ayah hilang, ibu hilang, musibah. Tapi ini seorang nabi yang Allah persiapkan untuk menjadi pemimpin umat masa depan. Allah mendidik sang Rasul agar jangan sampai sedikit pun dalam dirinya bergantung kepada makhluk. Sehingga semua urusan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita belajar. Sekarang coba kamu ucapkan, ayah. Ayah. Di sini Elang. Di sini Elang. Berdiri. Berdiri. Untuk berjuang. Untuk berjuang. Membawa Al-Quran. Membawa Al-Quran. Ayah. Ya. Nanti kita ketemu di surga. Nanti kita bertemu di surga. Amin Bapak. Di hadapan kita seorang ibu. Dari muda, tak pernah sholat, tak pernah puasa. Begitupun dengan suami. Allah memberikan seorang anak. Sampai usia 5 tahun, sang ayah meninggal dunia. Sepeninggalnya ayah tersebut, justru memberikan semangat baru untuk anak tercinta. Memberikan warna dan cahaya untuk keluarga. Tidak ada kata terlambat. Mau kapan kita taubat?